Jemaat Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu 2 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Lolita Manihing Usmani. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semuanya serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Umat menyanyi kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan kokoh selama-lamanya. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Kita akan menghadap Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam
pendam di hati. Jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Umat yang diberkati Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengakui bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci
perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat pertama dan ayat yang kedua yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah, damai
kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Kita telah menerima pengampunan kasih karunia Allah. Sekarang setiap orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai manusia yang baru. Mari berdiri saudara-saudaraku. Untuk mendengar perintah hidup baru, tertulis dalam Galatia pasal 6, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Galatia pada pasal yang ke-6, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan pada ayat-ayat yang ganjil. Saudara-saudara membacanya pada ayat yang genap. Di ayat yang ke-10 kita membacanya bersama-sama. Perintah hidup baru dinyatakan kepada kita demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bersama-sama. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk. Kesaksian pujian disampaikan menghantar kita untuk mempersiapkan diri memasuki pelayanan firman Tuhan.
Sungguh indah dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Saudara jemaat yang Kristus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan bacaan Alkitab berdasarkan Kejadian pasal 31 ayat 43 hingga ayat yang ke-50. Sekali lagi, Kejadian pada pasal yang ke-31 ayat 43 hingga ayat yang ke-50, yang akan menjadi bagian renungan firman Tuhan pada ibadah minggu di hari ini. Jika sudah menemukan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam Kristus melalui Roh Kudus, kami menyapa Engkau di hadirat-Mu yang maha mulia. Terpujilah Engkau Sang Pemberi Hidup, yang dengannya kami tertolong untuk melewati tiap keadaan. Kami bersyukur kami boleh tiba di awal minggu ini. Ada waktu untuk kami bersyukur kepadamu melalui persekutuan ini. Dan sesaat lagi Engkau akan menguatkan kami melalui firman yang akan kami baca dan yang akan diperdengarkan. Teguhkan kami dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus. Layakkan kami untuk berada di seputar kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar bukan dengan mata saja kami melihat, dengan telinga kami mendengar, tetapi dengan seluruh keberadaan diri kami mengerjakan kebenaran firman-Mu yang hari ini kami baca dan kami renungkan. Kuduskanlah hati kami, hidup kami, pikiran kami, agar firman-Mu layak untuk diberitakan. Terpuji Kristus firman yang kekal, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Umat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat 43 sampai dengan yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau,
supaya ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yakub dan Laban memiliki hubungan yang unik menurut saya. Di satu sisi, Laban itu pamannya Yakub. Ia adik dari Ribkah, ibunya Yakub. Tapi di sisi lain, Laban itu ayah mertua Yakub. Dia ibu dari Lea dan Rahel, yang keduanya adalah istri Yakub. Masih ada satu sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sisi itu bisa kita lihat bukan hanya hubungan kekerabatan, baik sebagai paman dan ponakan atau sebagai mertua dan anak mantu. Laban sekaligus adalah majikan dari Yakub. Laban adalah pemilik ternak-ternak yang digembalakan Yakub. 20 tahun dalam pengabdian, Yakub bekerja sebagai gembala kambing dan domba Laban. Ia telah menjadi berkali-kali lipat banyaknya harta Laban di tangan Yakub ketika Yakub bekerja menggembalakan ternak kambing dan domba Laban. Yakub sangat tekun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ia orang yang begitu bertanggung jawab. Dia bekerja dengan sangat keras untuk Laban selama 20 tahun pengabdiannya. Kita bisa baca di bagian sebelumnya, pasal 31 ayat 38 sampai 41. Ada bagian di sana yang sampai katakan kalau ada kambing atau domba yang hilang, itu Yakub yang ganti. Laban tidak diberi kesempatan untuk rugi. Saking bertanggung jawabnya, saking bekerja kerasnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Laban ini seorang yang baik hati. Sebagai paman, dia membuka tangan menyambut Yakub di rumahnya ketika Yakub ada dalam pelarian dikejar oleh Esau, kakaknya. Laban bahkan menawarkan upah atas kerja yang dibuat oleh Yakub ketika 1 bulan tinggal bersama-sama. Nah, ketika Yakub meminta Rahel untuk menjadi istrinya, itu upah, Laban kemudian bersedia untuk memberikan anak perempuannya itu untuk disunting Yakub. Pasal 29 ayat 13 sampai dengan 20 mengisahkan itu. Tapi kebaikan itu dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hanya pada awalnya saja, Laban kemudian berubah. Yakub pun menyadari perubahan itu. Mulai dari peristiwa ditukarnya mempelai perempuan di malam perkawinan Yakub, yang harusnya menikah dengan Rahel, Laban tukar dengan Lea. Karena itu Yakub harus bekerja 7 tahun untuk bisa mempersunting Rahel, perempuan yang dicintainya. Sampai pada nakalnya Laban mengubah-ubah upah Yakub. Dicatat pada pasal 30 itu 10 kali.
Laban mengubah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Laban rupanya begitu licik juga tidak jujur kepada Yakub. Pada akhirnya Yakub memutuskan untuk meninggalkan Laban setelah 20 tahun mengabdi. Yakub sampaikan keinginan itu kepada Laban di pasal 30 ayat 25. Yakub meminta upahnya dengan pekerjaan yang selama ini ia lakukan terhadap Laban. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara ipar dari Yakub, saudara-saudara laki-laki dari Lea dan Rahel, lalu kemudian menuduh bahwa Yakub mau menguasai atau mengambil harta kekayaan dari Laban. Yakub kemudian pergi tanpa pamit terlebih dahulu pada Laban. Kepergian Yakub yang diam-diam ini kemudian diketahui oleh Laban. Laban memutuskan untuk mengejar Yakub sampai ke pegunungan Gilead. Bagian bacaan kita adalah perjumpaan mereka di pegunungan Gilead. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, relasi paman ponakan, mertua, menantu, majikan dan hamba ini nampak dalam bacaan kita rupanya tidak selalu dalam hubungan yang harmonis, romantis. Ada masa indah penuh dengan kasih, tapi ada juga saat yang penuh intrik dan akal yang licik. Ada yang lugu kemudian berjumpa dengan yang bulus. Ada yang lemah kemudian dikuasai dengan yang penuh dengan kekuasaan. Dari tunduk dan pasrah, Yakub kemudian berubah menjadi yang berani untuk mengambil jalan pisah dengan Laban. Laban yang dulunya baik, penuh kasih sebagai paman, kemudian menjadi begitu serakah, tidak ragu memanfaatkan posisi lemah dan tidak berdayanya Yakub. Bapak Ibu Saudara, minggatnya Yakub dari rumah Laban ini bisa menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, konflik, persoalan besar di antara mereka dalam hubungan-hubungan tadi. Paman ponakan, mertua, anak mantu, majikan, dan hamba. Bisa jadi perjumpaan di pegunungan Gilead dalam episode bacaan kita menjadi laga adu argumen, bahkan kemudian adu fisik dari Yakub yang tersolimi dengan Laban yang merasa dikhianati. Jika membaca di perikop sebelumnya ayat 25 sampai dengan 42, Laban dan Yakub dipenuhi dengan emosi yang luar biasa. Ketika baru jumpa, Laban memperlakukan Yakub layaknya seorang pencuri. Laban periksa semua barang bawaan, masuk ke kemah-kemah tempat mereka menginap bermalam di pegunungan Gilead itu. Tidak hanya Laban, Yakub juga kemudian menjadi panas hati dan begitu marah. Mereka bertengkar Bapak Ibu, masing-masing meluapkan emosinya. Kita bisa baca itu di perikop sebelumnya. Namun, suasana panas ini tidak berlanjut lama. Pada bacaan kita, keduanya kemudian mengambil waktu untuk duduk dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dan kemudian bersepakat mengikat janji perdamaian. Mereka mendirikan tugu dan mengikat janji di sana bahwa mereka akan sama-sama saling menghargai hak-hak mereka masing-masing. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Mereka akan saling menghormati dalam kapasitas mereka masing-masing. Laban menghargai Yakub bukan lagi sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai seorang laki-laki dan kepala rumah tangga. Laban menempatkan dirinya sebagai seorang ayah dan kakek. Ia mengingatkan Yakub untuk menjaga dan merawat anak-anak serta cucu-cucunya di tangan Yakub. Tak hanya itu, dalam ikatan perjanjian damai itu, mereka menjadikan Tuhan sebagai saksi. Bukan cuma saksi Bapak Ibu, tetapi mereka mengikat perjanjian itu di dalam Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka akan tetap menjaga hubungan mereka. Walau tak berjumpa, tapi mereka yakini bahwa Tuhan melihat
tiap-tiap pribadi dalam usaha dan upaya untuk tetap menjaga kasih di antara kehidupan dalam hubungan mereka satu terhadap yang lain. Mengikat janji di dalam Tuhan, itu berarti bahwa ini bukan lagi soal mauku, ini bukan lagi soal kehendakku, ini bukan soal keuntungan yang dicari oleh Laban, ini bukan soal perasaan yang selalu ditekan yang dialami oleh Yakub. Ini bukan lagi soal kecurigaan oleh saudara-saudara ipar. Ini bukan lagi soal harta kekayaan. Ini bukan lagi soal keegoisan. Tapi ini soal apa? Kehendak Tuhan yang mau mereka wujudkan bersama. Dalam relasi, dalam hubungan yang Tuhan percayakan terjadi. Di antara Yakub dan Laban. Paman dan ponakan. Anak mantu dan mertua. Hamba dan majikan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka beberapa poin penting dapat kita tarik, kita lihat dalam kisah ini. Untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini dan kemudian. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam tiap hubungan, dalam tiap relasi, pasti ada krisisnya. Ada persoalannya, ada masalahnya. Seperti Yakub dan Laban, sedekat-dekatnya hubungan kekerabatan, seakrab-akrabnya seseorang dengan sahabat, setunduk-tunduknya seorang pekerja pada atasan. Pasti pernah alami yang namanya marahan, emosian, ndak enakan, tersinggung, mereh-mereh, dan seterusnya. Pasti ada dalam hubungan. Bahkan pasangan yang menikah sekian lama pun, yang nampaknya harmonis, nampaknya manis, bukan berarti mereka tidak pernah ada dalam hubungan, keadaan, dan kondisi yang krisis. Masalah, persoalan yang ada di dalamnya. Demikian juga kita. Dalam perjumpaan kita satu dengan yang lainnya, hal yang mungkin saja terjadi, ada masalah, ada persoalan, ada krisis. Saya mau ambil cepatnya begini. Saya ingat GPIB di awal pandemi COVID-19 ini merebak. Kan ramenya kita itu sekitar Maret. Saya ingat betul terakhir GPIB secara khusus kita beribadah itu rata-rata di tanggal 15 Maret. 22 itu setelah 15 Maret sudah mulai bergolak sampai 22 ibadah tidak dilaksanakan keputusan itu. Lalu Bapak Ibu GPIB diperhadapkan dengan situasi dan kondisi ketika muncul berita disampaikan bahwa Bogor tempat pelaksanaan persidangan tahunan dan Raha secara khusus kita yang ada di Sulsel Barat tempat pelaksanaan sidang wilayah menjadi salah satu klaster penyebaran virus corona. Kita GPIB seperti sedang berada dalam suasana dan situasi yang tidak enak. Jadi sorotan di pemerintah, di masyarakat, di berbagai lembaga, desakan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Tidak hanya itu, dalam hubungan dan interaksi sosial kita gitu sudah mulai GPIB dicuriga, hati-hati, jadi takut gitu ya, jadi gelisah, jadi kurang nyaman, kesana kemari dicuriga. Tidak hanya dalam hubungan dengan masyarakat, pemerintah, tapi juga dalam hubungan internnya kita sesama GPIB. Wah, kalau baca percakapan di media sosial itu bahkan sampai berkelahi Bapak Ibu. Padahal sama-sama GPIB. Sama-sama presbiter. Lah pendeta ke penatua diakan penatua ke pendeta, baku jawab baku. Apalagi kalau sudah ada berita ini masuk rumah sakit, semua mata langsung, pikiran langsung, curiga, segala macam. Segala macam. Siapa bilang dalam relasi, dalam hubungan,
tidak alami yang namanya masalah, krisis. Termasuk kita orang percaya. Diizinkan krisis itu untuk kita alami. Untuk apa? Untuk apa ada krisis itu? Lalu pertanyaan yang besar, bagaimana kita mau menyikapi? Saya pikir kita perlu belajar dari firman Tuhan hari ini. Kalau catatan yang pertama, tiap hubungan, tiap relasi diperhadapkan dengan krisis. Yang kedua, apa maksudnya? Apa artinya? Maka kita belajar dari firman Tuhan. Krisis itu dimungkinkan Tuhan hadir dalam hubungan bukan untuk meretakkan, memisahkan, menawarkan. Menawarkan maksudnya membuatnya jadi tidak rasa begitu. Bukan membuat sebuah hubungan kehilangan gregetnya, kehilangan warnanya. Bukan untuk memutus tali persaudaraan, bukan untuk lalu membuat satu dengan yang lain menjadi musuh. Tidak mau berjumpa dalam kasih, bukan. Firman Tuhan mengajarkan kita dari relasi Laban dan Yakub. Krisis itu dihadirkan untuk apa? Mendewasakan hubungan itu. Membuat hubungan itu bermakna. Mempunyai rasa dan warna yang lebih. Lebih di mana? Di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. GPIB hari ini yang jadi salah satu klaster penyebaran, gitu ta? Itu kan di media kan begitu ta? Soal benar atau tidak itu persoalan lain. Tapi itu toh, yang bikin kita gaduh, yang bikin sampai orang bakal lain. Tapi hari ini, dari gaduhnya itu, dari krisisnya itu, apa yang terjadi? Satgas Covid Sinodal hadir. Pendataan kondisi jemaat termasuk ekonomi. Gerakan-gerakan yang luar biasa. Yang luar biasa. Dari skala besar sampai kecil. Dari kota sampai ke pelosok. Saya pernah bilang di mimbar ini. Bahwa pelayanan dan kesaksian kita bukan lagi dalam batas tembok gereja. Termasuk ketika hari ini kita ada dalam bulan Pelkes. Maka pelayanan dan kesaksian bukan lagi bicara hanya sebatas tempat-tempat terujung. Pelayanan-pelayanan kita di daerah-daerah tertentu. Tapi kita sudah bicara tentang apa? Pelkes kita yang juga sampai kepada kiri dan kanan. Walaupun kita berbeda dalam keyakinan. Krisis itu memungkinkan kita untuk mendewasakan hubungan. Saya lupa tanggal tepatnya. 2 minggu lalu kalau tidak salah. Majelis Sinode bersama dengan Badan Penasihat Satgas Covid. Lalu kemudian hadir di kantor BNPB. Duduk bersama, bicara, minta arahan. Sudah beredar surat dari Majelis Sinode, semoga Bapak Ibu juga sudah menerima kabarnya, panduan, arahan untuk pelaksanaan ibadah selanjutnya, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah. GPIB hari ini semakin menegaskan dirinya sebagai apa? Mitra kerja Allah bagi pemerintah. Bapak Ibu Saudara. Berangkat dari apa? Itu yang gaduh dan krisis itu dalam hubungan itu. Demikian juga kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Bukan tidak mungkin hari ini, besok kita juga diperhadapkan dalam situasi-situasi sulit dalam hubungan kita, dalam interaksi kita. Tapi itu tidak membuat kita menjadi apa? Marah, gusar, curiga, apalagi sampai harus balas dendam. Kita pernah mungkin kecewa dalam hubungan, kita pernah mungkin tersakiti dalam perjumpaan, kita pernah mungkin dirugikan dan berada dalam ketidakadilan dalam relasi dan hubungan kita dengan sesama. Tapi catatan yang kedua yang mau diingatkan oleh kita, bahwa pada hakikatnya tugas dan tanggung jawab tiap orang percaya adalah menghadirkan damai sejahtera. Oh, ini bukan soal yang saya alami, bukan soal apa yang saya terima. Tapi kehadiranku seharusnya menjadi damai sejahtera Allah. Dimanapun berjumpa. Keadaan berikutnya mungkin tidak jauh lebih baik. Ada keadaan-keadaan yang berubah. Kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nanti kalau gereja sudah buka lagi Bapak Ibu, kehadiran kita di gereja, kapasitas gedung hanya boleh diisi 25% dari kehadiran biasanya. Duduknya berjarak,
tidak boleh jabat tangan, harus pakai masker. Hindari kerumunan, orang-orang tua disarankan untuk tidak beribadah di gedung gereja. Suasana dan keadaan kita dibuat secara fisik seolah semakin jauh satu dengan yang lainnya. Tapi bukan itu intinya. Bukan itu. Bukan karena itu lalu kemudian kita menjadi berjauhan. Keadaan boleh berubah, tapi sikap kita, perilaku kita harus tetap sama. Kita harus berdamai dengan keadaan. Kita harus berdamai dengan krisis dan perubahan yang ada. Tempatkan diri seperti Laban dan Yakub yang mau duduk bersama. Selalu ada celah yang bisa kita pakai untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya kita hadir untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Pada catatan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara. Damai sejahtera ini bukan barang jatuh dari langit. Datang begitu saja. Yakub dan Laban mengupayakannya. Mari juga kita ikut dalam usaha dan upaya untuk mewujudkan itu. Bagaimana usaha dan upaya mewujudkan itu? Beberapa catatan boleh kita lihat. Mesti duduk bersama. Ini bicara soal apa? Penerimaan. Penempatan diri. Tidak lebih besar, lebih tinggi dari yang lain. Ini bicara soal kerendahan hati. Ini bicara soal keterbukaan. Tuh. Ini bicara soal penghargaan, menghargai hak-hak orang lain. Mau turut terlibat dalam upaya untuk mendorong pada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Laban bilang itu toh, jaga anak-anak dan cucu-cucuku. Sebelum mereka pisah, Laban cium satu-satu. Ini kan tanda penerimaan, tanda keterbukaan, tanda kasih sayang yang besar. Ini harus ada. Tidak bisa langsung terjadi, harus terlibat dalam upaya itu. Dan perhatikan, Tuhan harus terlibat di dalamnya. Laban bilang pada Yakub, Yakub bilang pada Laban, dimanapun kita berada, Tuhan melihat kita. Ini bukan soal upaya saya untuk kau, untuk mereka. Ini bukan soal kerendahan hati dan keterbukaan penerimaan saya karena kau, karena mereka. Tapi ini soal Tuhan yang mau dihadirkan dalam kehidupan kita. Yang kehendaknya mau dikerjakan oleh kita. Laban tinggalkan egonya. Yakub tinggalkan sakit hatinya. Mereka tidak mau lagi hidup dalam kesalahan masa lalu. Mereka mau maju ke depan di dalam Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera. Mari kita pun turut terlibat dalam usaha dan upaya itu. GPIB sudah selesai dengan krisisnya. Saya dan saudara sudah selesai dengan hal itu. Biar itu menjadi kesaksian di kemudian hari. Sekarang kita mau maju, semakin mewujudkan damai sejahtera, terbiasa untuk mengembangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Hari ini bukan lagi soal COVID-19 yang mengerikan, mengancam kesehatan, tapi dampak setelah itu yang bisa merenggangkan hubungan sosial, bisa merenggangkan kehidupan spiritualitas kita, bisa merenggangkan kebersamaan kita. Ini yang mau kita lawan. Mari masuki masa yang baru ini untuk tetap kerjakan damai sejahtera Allah. Rangkul dalam kebersamaan, kerjakan. Maka pelayanan dan kesaksian kita di bulan Pelkes ini menjadi nyata di dalam Kristus. Amin. Mari bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 117. Secara responsorial kita melakukannya. Pada bait pertama kita nyanyikan bersama. Bait kedua hanya kaum perempuan.
Bait ketiga hanya kaum laki-laki, dan pada bait yang terakhir kita nyanyikan kembali bersama-sama. Gita Bakti 117. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup utuh, damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing orang dengan sikap sempurna, bukan sikap doa, dengan hati dan mulutnya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau, ya Bapa di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau dalam karya-Mu yang tak berkesudahan, melalui Roh Kudus yang Kau karuniakan dalam diri tiap orang percaya, turut bekerja, menolong dan menopang kami, melaksanakan tiap tanggung jawab iman di tiap keadaan dan kondisi kehidupan kami. Terima kasih kami berada di bulan yang ketiga Tuhan, setelah kondisi keadaan kami tidak dapat beribadah secara bersama di gedung-gedung ibadah, sebagaimana yang selama ini kami lakukan, tapi kami bersyukur kepadamu. Tuhan masih memungkinkan kami bersekutu di rumah tangga kami masing-masing untuk tetap merasakan damai sejahtera Allah dalam perjumpaan satu terhadap yang lain, untuk tetap dirawat dalam kasih dan cinta Allah melalui firman-Mu yang diberitakan, dan untuk menguatkan serta menopang kami supaya kami kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tengah krisis kehidupan hari ini yang tidak hanya melanda kesehatan, ekonomi, tetapi juga interaksi hubungan relasi kami satu terhadap yang lain. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam berkata, berpikir, dan berlaku selama ini, hanya karena keadaan-keadaan yang sulit dan mendesak, kami mengalami keadaan emosi yang tidak stabil. Kami cepat marah, kami cepat menyerah, kami cepat untuk kecewa. Hari ini kami belajar dari firman-Mu.
Tuhan izinkan kami alami berbagai macam kesulitan dalam kondisi-kondisi krisis kehidupan kami akibat pandemi COVID-19. Bukan untuk membuat kami semakin lemah, tetapi semakin kuat dalam iman kepada Kristus. Yang lalu kemudian nyata dalam sikap perilaku kehidupan kami, dalam membangun relasi hubungan dengan sesama. Bukan soal apa yang kami terima, bukan soal kekurangan, bukan soal kesulitan, tapi soal bagaimana kami terus mengupayakan damai sejahtera Allah hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya dengan damai sejahtera yang terus kami kerjakan, berkat-Mu akan terus juga melimpah. Kami mengupayakan damai sejahtera dalam kehidupan kami, menghadirkan sikap saling menghormati, menghargai. Kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan oleh gereja, oleh pemerintah, mengatur kehidupan bersama umat. Kami sedang diarahkan melalui pemerintah untuk bagaimana mempersiapkan diri kami memasuki tatanan hidup yang baru, termasuk tatanan hidup dalam bergereja, beribadah. Tuhan tolong kami. Agar kami turut menjadi rekan kerja Allah bagi pemerintah. Gereja-Mu berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Kami percaya kehendak Tuhan diwujudkan. Mampukan gereja-Mu untuk juga boleh tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab iman. Kami kerjakan bagian kami, pemerintah kerjakan bagian mereka, para medis, dan semua unsur dalam kehidupan bernegara kami, untuk lalu kemudian secara bersama di dalam Tuhan kami boleh hadir dan mengupayakan damai sejahtera-Mu. Berkati majelis sinode bersama dengan kami sampai pada tingkat jemaat, majelis jemaat yang ada untuk mempersiapkan tatanan hidup yang baru, termasuk dalam beribadah. Tolong kami Tuhan agar kami mampu melaksanakan. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Kalau Tuhan menolong kami beserta dengan kami. Kami percaya bahkan yang terbatas sekalipun untuk kami lakukan, Tuhan mampukan kami. Tuhan tolong. Berikut juga dengan jemaat-Mu, berikan kepada mereka kelegaan, keterbukaan untuk menerima perubahan-perubahan yang ada, tetapi tidak menjadikan mereka lalu kemudian kecewa. Secara khusus orang-orang tua kami, anak-anak kami, mereka masih harus menerima keadaan untuk tidak berinteraksi secara langsung karena keadaan dan kondisi mereka yang rentan untuk terpapar. Di kondisi selanjutnya, ibadah-ibadah kami akan dibatasi hanya sampai 25% dari kehadiran yang biasanya ada. Biarlah Tuhan menolong jemaat-Mu untuk mau dituntun. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada majelis jemaat untuk mengatur pola yang ada, dan jemaat boleh mengikutinya dengan setia dan penuh sukacita, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Tolong Tuhan, karena kondisi ini juga sangat tidak mudah untuk kami laksanakan, karena kelalaian sekecil apapun itu akan mengakibatkan pembatasan kegiatan-kegiatan beribadah di kemudian hari. Tuhan tolong agar gereja tidak gegabah, tetapi juga tidak buru-buru untuk lalu kemudian mengambil langkah. Biarlah kami persiapkan dengan baik untuk selanjutnya, kalaupun pelaksanaan ibadah akan kami laksanakan tanpa harus membuat kegaduhan, tetapi tetap memuliakan Tuhan. Damai sejahtera-Mu kerjakan dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Di beberapa hari belakangan ini secara khusus bagi kami yang ada di Makassar, beberapa peristiwa cukup memancing keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Beberapa isu yang beredar meresahkan jemaat terkait dengan keadaan dan kondisi pasien di rumah sakit, berbagai macam tindakan yang mengaburkan, sampai berujung pada kasus-kasus penipuan. Tuhan Yesus menolong, biarlah ada ketenangan di kota kami, Makassar secara khusus, mampukan para pemimpin masyarakat, pemerintahan untuk dapat mengambil langkah-langkah yang baik tanpa harus memakai cara kekerasan. Tuhan tolong kami, supaya damai sejahtera tetap terwujud di tengah-tengah kehidupan berbangsa, termasuk di kota kami, Makassar. Tuhan Yesus menolong juga para medis, menolong pihak keamanan, menolong tiap unsur-unsur pelaku perekonomian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan kota kami Makassar, supaya kalaupun semua berjalan dengan yang seharusnya, ini berjalan dengan baik. Tiap orang punya kesadaran untuk saling menjaga, saling merawat, saling menopang, saling mendukung, supaya terwujud kesehatan
tidak hanya fisik, psikis, tetapi juga spiritual maupun kehidupan yang baik ke depan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, jemaat kami Immanuel dalam seluruh gerak pelayanan kami di tengah keadaan kehidupan saat ini. Para pelayan Tuhan, ketua majelis jemaat bersama dengan pendeta jemaat, seluruh unsur pelayanan, diaken, penatua, unit-unit misioner, termasuk karyawan kantor majelis jemaat, kostor, bagian keamanan, security, teman-teman yang turut bertugas hari ini untuk melaksanakan ibadah, mempersiapkannya dengan luar biasa melalui kemampuan mereka, tim multimedia. Tuhan Yesus menolong mereka, memberkati mereka. Kerja layan kami yang kami wujudkan melalui ibadah di hari ini, diaken dan penatua yang bertugas, kantoria dan pemandu musik, Tuhan Yesus pun juga turut memberkati kehidupan mereka di pelayanan yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Biarlah di kemudian hari dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan memberkati gereja-Mu, memberkati jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari, usaha dan upaya penghidupan. Biarlah kami tetap bertahan di tengah kondisi yang sulit. Pemeliharaan Allah sampai hari ini kami yakini akan terus berlangsung di sepanjang kehidupan kami ke depan. Doa kami agar Allah pun juga boleh hadir di tengah-tengah krisis kehidupan kami, saudara-saudara kami yang masih berada di ruang-ruang isolasi, mereka yang membatasi diri karena kondisi kesehatan mereka, dan pergumulan-pergumulan hidup yang lainnya. Allah hadir dan menguatkan mereka, menolong dan menopang mereka. Cita-cita dan harapan hidup kami ke depan, kebaikan-kebaikan datang dari Allah. Buatlah kami menantinya dalam kesetiaan dan ketaatan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan tetap menjadi milik kami, tidak akan pernah tertukar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati di bulan pelayanan dan kesaksian ini, agar kami tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesaksian kami dalam persekutuan secara komunal maupun personal. Bukan hanya di pos-pos pelayanan dalam keterbatasan, tetapi di tiap bagian kehidupan kami, di tiap rumah tangga keluarga, masyarakat di sekitar kami, agar gereja-Mu tidak kehilangan kekuatan cinta-Mu yang dikerjakan dalam kehidupan hari lepas hari. Ini doa kami Bapa, inilah seru permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesaksian pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Cinta
jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Jemaat, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan dan menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula Persembahan hati kami ini, ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mohon sejenak mengikuti beberapa penekanan warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan dan pengutusan kita sepekan ke depan. 1. Peribadahan bulan Pelkes GPIB. Dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang Pelkes GPIB tahun 2020-2021, maka dilaksanakan peribadahan bulan Pelkes yang dijadwalkan sebagai berikut.
Ibadah pembukaan telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Rabu di keluarga masing-masing, mulai tanggal 10, 17, 24 Juni 2020. Tata ibadah telah dibagikan melalui koordinator sektor. Ibadah penutupan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Mohon partisipasi seluruh jemaat. 2. Berita duka. Dalam kemuliaan Bapa Surgawi, Ia telah memanggil anaknya, Ibu Luisa Yonas Latu Perisa, usia 61 tahun. Almarhumah adalah anggota di sektor pelayanan 3 Immanuel. Meninggal pada hari Sabtu 6 Juni 2020 di rumah Jalan Sungai Digul nomor 1 Makassar. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 di Pekuburan Kristen Panaikang. Dalam persekutuan keluarga Allah, Jemaat Immanuel turut berempati dengan disertai doa. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi segenap keluarga yang berduka. Ketiga, anggota jemaat baru. Telah diterima menjadi anggota jemaat baru Ibu Stince Ruth Pandey Musa. Semula dari GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar dan masuk di sektor pelayanan 7 Tiberias GPIB Immanuel. Berdomisili di Jalan Andalas, Kompleks Angkatan Laut, Dewa Ruci, Makassar. Sambutan sukacita majelis jemaat disertai undangan dalam karya pembangunan jemaat. Selamat bersekutu. 4. Himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan memelihara iman dan pengharapan kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, serta mentaati aturan pemerintah yang berlaku demi mendukung proses pemutusan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk segala partisipasi melalui berbagai bentuk persembahan dan sumbangan warga jemaat guna menunjang penyelenggaraan gereja Tuhan. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan dan informasi penata layanan lebih lanjut, dapat menghubungi presbiter di sektor pelayanan atau langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari jam kerja. Demikian warta ini, selamat menjalani hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Tuhan memberkati. Salam majelis. Saudara-saudaraku, tiap relasi akan selalu diperhadapkan dengan krisis. Tak peduli sakitnya rasa yang ditinggalkan, saya dan saudara dipanggil Allah untuk menghadirkan berkat. Mari berdiri. Ingatlah, tidak ada berkat dalam kehidupan persaudaraan tanpa sebuah kerukunan. Maka biarlah setiap kita pulang untuk membangun tatanan hidup masyarakat yang rukun dan damai. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa kita. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar.
Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.